sekarang kita masuk kepada substansi materinya. Kita melihat ada anak yang jatuh dari sepeda di sekolah. Apa yang harus kita lakukan? Mungkin Bapak Ibu dalam keseharian menyaksikan ya, ada anak yang jatuh itu terluka, ada anak yang tidak sengaja mungkin sedang memegang benda tajam, gunting mungkin ya, kemudian terluka di sekolah. Ada yang anak yang mungkin tertimpa sesuatu, nah mereka akan mengalami luka fisik. Ya. Tentu yang kita berikan adalah kita berikan pertolongan pertama atau P3K ya, biasa kita kenal sebagai P3K. Nah, kemudian pertanyaannya, lantas bagaimana jika yang terluka adalah perasaan atau batin anak? Bagaimana yang harus kita lakukan? Padahal lukanya tidak terlihat nih. Kalau luka fisik kan terlihat, mungkin ada lecet, mungkin ada berdarah, sehingga kita bisa melakukan pertolongan pertama ya, supaya tidak infeksi, tidak memburuk gitu. Nah, padahal ya ketika kita membicarakan luka, sebenarnya kita tidak hanya bisa membicarakan tentang luka fisik saja. Kita pun sebagai orang dewasa juga bisa terluka batin kita. Nah, coba kalau kita bayangkan nih sebagai orang dewasa, sebenarnya banyak kan kadang-kadang kita menangis, kadang-kadang kita sedih, kadang-kadang kita tertekan ya. Bapak Ibu barangkali kalau ketika pekerjaan banyak ya harus memikirkan ini, RPP semua, ini waktunya penilaian dan lain sebagainya, sedang di rumah juga ada pekerjaan yang lain, ada masalah mungkin. Nah, kita banyak mengalami hal-hal yang tidak mengenakan gitu, atau mungkin kalau yang relate dengan saya dikejar-kejar kredit ya gitu. Itu semua mempengaruhi kondisi psikis kita. Begitupun dengan anak, ada hal-hal juga yang mempengaruhi kondisi psikis anak. Seperti kemarin kita sudah bahas bullying. Lalu ketika anak mendapatkan permasalahan keluarga, lalu ketika anak kehilangan sesuatu, lalu ketika anak mengalami ancaman, mengalami bahaya dan lain sebagainya, atau ketika anak minder nih tentang hasil belajarnya yang berbeda dengan teman-temannya, itu bisa sangat berpotensi menimbulkan luka pada perasaan dan batin. Nah, tentu ketika ada luka fisik harus kita berikan pertolongan pertama. Kenapa? Biar tidak infeksi, biar tidak memburuk gitu ya. Lalu luka batin ini juga perlu kita berikan pertolongan psikologis pertama, Bapak Ibu semua. Nah, inilah yang mungkin belum banyak pendidik yang tahu bagaimana cara melakukannya dengan baik dan benar, memberikan pertolongan psikologis pertama. Nah, lalu apa sih pertolongan pertama psikologis atau PFA, Psychological First Aid? Pertolongan pertama psikologis adalah serangkaian tindakan yang kita berikan itu dalam rangka membantu menguatkan mental seseorang yang mengalami krisis. Nah, saya bercerita saja ya supaya kita tahu latar belakangnya ya, kenapa ada PFA. PFA ini sebenarnya muncul terutama ketika pada awalnya konsep ini muncul ketika ada bencana alam. Nah, ketika bencana alam itu banyak survivor atau mereka yang selamat begitu, tidak terluka secara fisik, tapi terlihat begitu breakdown ya, begitu tertekan, begitu stres. Nah, kemudian orang-orang para praktisi berpikir bahwa kita harus melakukan sesuatu untuk meringankan beban mereka. Pada akhirnya saat ini PFA ini berkembang tidak hanya pada wilayah kebencanaan saja. Hampir semua hal yang membuat krisis ya, krisis dalam sini adalah krisis yang menyebabkan stresor atau tekanan secara psikologis, itu kita bisa berikan PFA. Termasuk juga di sekolah.
Nah, tentu Bapak Ibu juga menyaksikan kalau kita bicara sekolah kan sebenarnya tidak hanya bicara peserta didik ya, mungkin rekan sejawat sebagai pendidik kadang-kadang memiliki hari yang tidak mudah, begitu ada masalah, terlihat berbeda, terlihat lebih murung atau terlihat lebih apa yang namanya berbeda dari hari-hari biasa. Begitupun juga peserta didik kita pun pasti akan bisa mengamati itu. Nah, inilah ketika kita di sekolah tahu bagaimana nanti melakukan PFA, kita bisa memberikan bantuan baik kepada peserta didik, rekan sejawat sesama pendidik maupun seluruh warga sekolah yang memang membutuhkan.